Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudi Santoso, mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Oke teman-teman, kali ini di konten ini masih sama dengan konten yang kemarin. Konten yang kemarin itu adalah tutorial penjelasan materi fungsi audit sistem informasi. Kali ini sama, saya akan menjelaskan materi tentang materi COVID. Apakah itu COVID? Yuk langsung saja kita simak video kali ini. Jangan di skip-skip ya kalau mau menambah wawasan kalian. Yuk cus, cekidot. Oke teman-teman, ini adalah materi COVID. Apakah itu COVID? Control Objective for Information and Related Technology. Lanjut. COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Next. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi proses secara praktis. COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu pengelola suatu organisasi mencapai tujuan dengan memanfaatkan TI. Next. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas, sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID? Nah, ini. COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi. Nah, ini ada sejarah COVID. Nih, pada tahun 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA. Apa itu ISACA? Kemarin sudah saya terangkan di tutorial yang materi fungsi audit. ISACA itu adalah Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang sudah diterapkan. Nah, ini. Ada 5. Yang pertama, versi pertama diterbitkan pada tahun 1996. Versi yang kedua di tahun 1998. Versi 3.0 di tahun 2000.
versi COVID 4.0 tahun 2005. COVID 4.1 tahun 2007. Yang terakhir, COVID versi 5 tahun diturunkan pada 2011. Ini ada sebuah kerangka kontrol TI dari COVID. COVID juga mempunyai sebuah visi, yaitu sebagai model untuk penguasaan IT. Misi COVID melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional ataupun pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke slide selanjutnya, yaitu slide COVID Framework. COVID Framework ini mempunyai sebuah alur. Yang pertama ada IT Resource, IT Process, 3 Business Requirement. Tiga-tiganya ini mempunyai karakter sendiri-sendiri. IT Resource adalah mempunyai data, sistem information, sistem, teknologi, fasilitas, human resource. IT Proses memiliki perencanaan, organisasi, pengadaan dan implementasi, pengantaran dan dukungan, pengawasan dan evaluasi. Business Requirement mempunyai efektivitas, efisiensi, rahasia, ketersediaan, pemenuhan, dan kehandalan informasi. Selanjutnya, COVID terdiri dari 4 domain. 1. Planning dan Organization. 2. Acquisition dan Implementation. 3. Delivery dan Support. 4. Monitoring dan Evaluation. COVID Framework IT mempunyai plan and organize dan acquire and implement. Itu ada perencanaan dan pengorganisasian, pengadaan dan implementasi. Seperti ini. Dinamisnya ada topiknya seperti strategi dan taktik. Terus ada questionnya juga. Ini yang pengadaan dan implementasinya, ya juga ada topiknya dan question. Ini sama juga ada delivery and support, monitoring and evaluation. Ini juga ada topik dan question. Seperti ini. Nah, ini teman-teman. Kerangka kerja COVID Framework. 1. Mengamankan aset sistem informasi. 2. Efektivitas sistem. 3. Efisiensi sistem. 4. Memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. 5. Menjaga kerahasiaan. 6. Meningkatkan kehandalan. 7. Menjaga integritas data. 8. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal. Terus yang ini
Adapun berikutnya, ada satu, mengamankan aset sistem informasi. Disebut aset safeguarding. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengandalian internal yang baik agar tidak terjadi misserviensi atau misefektivitas dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset, sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Selanjutnya, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketergunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Efisiensi sistem. Efisiensi sistem menjadi sangat penting ketika sumber daya, kapasitas, dan yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Lanjut. Memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Availability. Berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha bisnis. Makin sering terjadi gangguan sistem, maka berarti tingkat ketersediaan sistem ialah rendah. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Hati-hati loh ya. Harus perlu menjaga kerahasiaan. Meningkatkan kehandalan. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam mengelola organisasi, pelapor, dan bertanggung-jawaban. Menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Menjaga integritas data.
Faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah: 1. Makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah meningkatkan kualitas dan data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. 2. Nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar, berkurangnya keuntungan, dan sebagainya. Baik, ini slide yang terakhir. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu internal dan eksternal organisasi atau entitas. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik itu di dalam atau di luar entitas memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha bisnis entitas khususnya. Oke teman-teman, terima kasih ya kalian telah menyaksikan video penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata dan bahasa yang kurang jelas dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.